Yang pertama, jumlah dan pertumbuhan penduduk. Penduduk adalah orang yang mendiami suatu wilayah sekurang-kurangnya 6 bulan secara berturut-turut yang disahkan dengan undang-undang. Berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 diprediksi sebanyak 269,6 juta jiwa. Pada tanggal 30 Juni 2021, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa. Jumlah penduduk suatu wilayah setiap saat bisa mengalami penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan jumlah penduduk dinamakan pertumbuhan penduduk. Penyebab pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk adalah adanya kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, sedangkan perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan non-alami. Coba kalian perhatikan grafik pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 1930 hingga tahun 2010. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi. Bila pertumbuhan penduduk terlalu tinggi, akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk. Apa sih ledakan penduduk itu? Ledakan penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang melonjak cepat dalam jangka waktu yang relatif pendek. Ledakan penduduk biasanya terjadi dikarenakan angka kelahiran yang sangat tinggi, sedangkan angka kematian mengalami penurunan yang sangat drastis. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi, maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Dampak ledakan penduduk antara lain semakin tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial lainnya. Yang kedua, kepadatan penduduk. Apakah kalian tahu berapa sih jumlah penduduk di daerah kalian? Setelah kalian mengetahui jumlah penduduk di daerah kalian, coba kalian bandingkan dengan luas wilayah daerah kalian. Jadi, yang dimaksud dengan kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk suatu wilayah dengan luas wilayah tersebut. Rumusnya adalah kepadatan penduduk aritmatik sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah dalam kilometer persegi. Contohnya, pada tahun 2010, penduduk Sumatera Barat mencapai 4.566.126 jiwa, sedangkan luas wilayah Sumatera 42.224,65 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk daerah Sumatera Barat? Mari kita jawab bersama-sama. Kepadatan penduduk Sumatera Barat sama dengan tadi rumusnya adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah dalam kilometer persegi. Langsung saja kita hitung. Jumlah penduduknya 4.566.126 dibagi luas wilayahnya 42.224,65 km persegi. Hasilnya adalah 108,13 jiwa per kilometer persegi, atau dapat disederhanakan menjadi 108 jiwa per kilometer persegi. Jadi,
kepadatan penduduk aritmatik daerah Sumatera Barat pada tahun 2010 adalah 108 jiwa per kilometer persegi. Jadi, setiap 1 kilometer persegi dihuni sekitar 108 orang. Yang kedua, komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Grafik yang menggambarkan susunan penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin berbentuk piramida. Piramida penduduk bisa dikatakan sebagai dua buah jenis diagram batang, di mana satu sisi sebelah kanan menunjukkan jumlah penduduk perempuan dan satu sisi sebelah kiri menunjukkan jumlah penduduk laki-laki, di mana kedua diagram tersebut berada pada interval usia penduduk 5 tahunan. Macam-macam piramida penduduk ada 3. Piramida penduduk muda atau ekspansif, piramida penduduk stasioner atau granat, piramida penduduk tua atau konstruktif. Yang pertama, piramida penduduk muda atau ekspansif. Ini adalah contoh gambar dari piramida penduduk muda atau ekspansif. Bentuk diagram dari piramida ini sering digambarkan mirip dengan bangunan limas. Ciri-ciri piramida penduduk muda atau ekspansif yaitu angka kelahiran sangat tinggi dibandingkan dari angka kematian. Pertumbuhan penduduk tinggi. Sebagian besar berada di kategori penduduk muda. Terdapat di negara berkembang seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan negara-negara berkembang lainnya. Yang kedua, piramida penduduk stasioner atau granat. Ini adalah contoh gambar dari piramida penduduk stasioner atau granat. Karena jumlah diagram batangnya yang hampir rata, sehingga bentuknya mendekati bentuk granat. Ciri-ciri piramida penduduk stasioner adalah tingkat kelahiran yang cukup rendah. Jumlah penduduk pada setiap kategori atau kelompok hampir seimbang. Tingkat kematian yang sangat rendah. Pertumbuhan penduduk sangat kecil atau lambat, dan piramida penduduk stasioner dapat ditemukan di negara maju seperti Amerika, Inggris, Prancis, dan negara maju lainnya. Yang ketiga, piramida penduduk tua atau konstruktif. Gambaran dari piramida ini yaitu grafik batang pada bagian tengah memiliki jumlah tertinggi. Ciri-ciri piramida penduduk tua yaitu jumlah penduduk kategori usia muda yang sangat kecil, jumlah penduduk tertinggi berada pada usia dewasa, pertumbuhan penduduk semakin mengalami penurunan, dari tahun ke tahun jumlah penduduk semakin berkurang. Negara yang mengalami kondisi ini yaitu negara Jerman, Belgia, dan Swedia.